Pemirsa, sejumlah nama perwira polisi dari berbagai pangkat ikut terseret pusaran Sambo. Ada yang diberhentikan dengan tidak hormat, bahkan sejumlah nama lainnya juga ikut menjadi tersangka. Akankah Polri mampu membuktikan seluruh pihak yang terseret kasus Sambo disapu bersih? Atau masih adakah yang tak terungkap? Kasus pembunuhan Brigadir J semakin terang benderang. Cerita yang selama ini tercecer mulai terajut menjadi satu kesimpulan. Sudah menjadi rahasia umum di internal institusi bahwa jenderal tak dapat tersentuh atau untouchable man. Hal inilah yang membuat masyarakat menduga-duga ada sesuatu yang ditutupi hingga penanganan kasus pembunuhan Brigadir J menjadi sulit terungkap. Satu hal yang paling dibanggakan oleh personel polisi itu jiwa korsa, Mas. Jiwa korsa, Mbak. Jiwa korsa itu apa? Perasaan senasib penanggungan, bahwa kita punya seragam yang sama, kita berbahasa dengan langgam yang sama. Tapi juga ada ekses negatifnya, yaitu jiwa korsa menyimpang yang kemudian manifestasinya adalah istilahnya code of silence. Ada yang juga mengistilahkan sebagai blue curtain code. Apapun istilahnya, ini menunjukkan pada kode senyap. Jiwa korsa menyimpang yang diperlihatkan lewat kecenderungan untuk menutup-nutupi kesalahan, aib, pelanggaran yang dilakukan oleh teman sejawat. Nah, ini kan ironis. Kita kan berharap atau punya ekspektasi bahwa setiap personil polisi adalah orang yang paling punya integritas, yang tidak bukan komitmennya cuma satu, yaitu memastikan kebenaran selalu berjalan di atas lini yang semestinya. Dalam kasus Duren 3 berdarah, sungguh-sungguh sejak awal kan sudah terlihat oleh kita semua keberadaan kode senyap itu. Sekian belas, bahkan mungkin sekian puluh personil polisi dilibatkan dalam persekongkolan untuk menutup-nutupi kasus pembunuhan Brigadir Yosua terhadap mendiang Brigadir Yosua, yang hari ini kita kenal dengan istilah obstruction of justice itu. Iya, betul. Obstruction of justice memang sungguh-sungguh merupakan bukti adanya code of silence atau kode senyap. Tapi persoalannya, apakah kemudian sekarang proses ini sudah berhasil membongkar semua kode senyap? Saya lihat polisi berbeda. Kalau di militer itu diperlukan karena mereka membutuhkan operasionalisasi dari perintah, sehingga kekuatan korps ini menjadi sangat penting. Di polisi itu ada diskresi. Kenapa? Contohnya kompetitornya polisi, musuhnya polisi itu sesama polisi. Mengapa? Mereka bersaing karir, mereka bersaing, dan itu dibiarkan karena memang esensinya polisi itu diskresi. Setiap orang di polisi itu boleh mengambil keputusan untuk dirinya sendiri atau untuk institusi menurut keputusannya sendiri, yang nantinya harus dipertanggungjawabkan, sehingga tidak ada kesalahan seperti HAM. Oh, ini karena perintah atasan. Dia boleh menolak atasan karena atasan itu nggak ada. Atasan itu hanya manajer. Lalu apa atasan bawahan itu? Atasannya polisi itu hukum. Dari awal kasus ini teredus ke publik, memang penuh dengan drama. Dari sisi perubahan pernyataan para tersangka hingga munculnya spekulasi liar di ranah publik. Entah ini dikondisikan di internal untuk menutupi kebenaran yang sesungguhnya, ataukah hanya efek kekecewaan publik atas penanganan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Saya ingin mengatakan oknum. Jadi kalau kita bicara oknum, maka kita bisa mengisolasi persoalan itu sebagai persoalan individu per individu, personal per personal. Tapi maaf, dalam kasus ini obstruction of justice tidak dilakukan oleh 1-2 orang individu, tapi belasan, bahkan puluhan, menyalahgunakan posisi atau jabatan mereka. Jadi apakah ini merupakan persoalan pribadi, dalam kurung personal misconduct, atau sudah menjadi organizational misconduct, sudah menjadi systemic misconduct? Kalau kode senyap sebatas sebagai personal misconduct, relatif menyelesaikannya gampang. Jatuhi sanksi, pecat, sudah beres itu. Tapi kalau ternyata kode senyap merupakan bentuk dari systemic misconduct atau organizational misconduct, maka tidak cukup penanganannya individu per individu. Tapi harus ada penanganan yang sifatnya tertuju pada organisasi kepolisian. Nah, ini kan jadi lebih pelik. Makanya saya mengatakan dalam situasi yang harus saya sebut sebagai situasi krisis ya bagi kepolisian kita ini, langkah organisasinya adalah restrukturisasi. Baik restrukturisasi kepemimpinan maupun restrukturisasi anggaran.
Itu jangan ditafsirkan lalu institusi melindungi. Tidak. Kalau institusi melindungi, mereka nggak diadili kok, dilindungi dengan segala macam cara. Ini kan diadili. Ya, dan yang mengadili juga teman-temannya sendiri. Teman dalam tanda petik ya, counterparts. Counterparts itu kolega seperti ini. Nah, kenapa tadi saya sebut kompetitornya polisi itu sama polisi. Sekarang aja misalnya ada, wah kalau dia diadili, dia dicopot, saya punya peluang untuk menggantikan. Sudah ada yang seperti itu. Dan itu tidak mungkin lalu dia melindungi karena dia berpeluang untuk menggantikan orang-orang yang dicopot itu. Itu sudah terbaca, Prof. Akankah Polri mampu membuktikan seluruh pihak yang terseret kasus Sambo disapu bersih? Atau justru institusi ini masih terbelenggu kekuatan oknum yang tak ingin kejahatannya terungkap? Tim TV One mengabarkan.